Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat Al-Firdaus dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir kehidupannya, beliau jatuh sakit. Ketika itu, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk memapah tubuhnya agar bisa pergi ke masjid. Sesampainya di masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal bin Rabah radhiyallahu an untuk mengumandangkan azan. Rasul pun bersama sahabat-sahabatnya kemudian melakukan sholat berjamaah di masjid. Usai sholat, Rasulullah kemudian mulai berkhutbah di hadapan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang senantiasa merindukan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata di hadapan teman-temannya, "Wahai sahabat-sahabatku, aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengingatkan kalian semua untuk senantiasa beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini, aku ingin menyampaikan kepada kalian semua. Mungkin di antara kalian ada yang pernah aku sakiti ataupun aku zolimi. Dan aku meminta di antara kalian, apabila ada yang pernah aku sakiti dan aku zolimi, untuk membalas pada hari ini juga. Karena aku tidak ingin ketika di akhir nanti Allah menuntut balas kepadaku atas perbuatanku menzolimi di antara kalian semua." Sebanyak 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Apakah ada di antara kalian yang pernah saya sakiti? Apakah ada di antara kalian yang pernah aku zolimi?" Tiba-tiba salah seorang di antara pemuda maju dan mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sahabat saling berpandangan dan mulai berbisik-bisik. Ada apakah gerangan pemuda itu? Mana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersikap sangat lembut dan juga sebagai utusan Allah pernah berbuat menyakiti seseorang? Kemudian sang pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya adalah orang yang pernah engkau sakiti. Saya adalah orang yang pernah engkau zolimi." Kemudian Rasul berkata, "Apakah mungkin Rasul Allah pernah menyakitimu, pernah menyakiti umatnya?" "Ya Rasul, pada saat itu ketika perang Badar, engkau mengambil tongkatmu dan engkau memukul untamu dan ternyata tongkat itu mengenai tubuhku, mengenai tulang rusukku, mengenai punggungku dan itu sangat sakit sekali ya Rasulullah." Semua sahabat saling berpandangan dan mulai berbisik-bisik. Kemudian sang pemuda itu kembali mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya engkau tidak melakukan itu sebanyak 3 kali, mungkin aku tidak akan mengatakan ini. Akan tapi hari ini aku ingin menuntut balas atas perlakuanmu kepadaku di perang Badar tersebut." Sahabat Nabi tidak kuat lagi menahan rasa haru dan menangis. Kemudian salah satu di antara mereka berkata, "Ukasyah, apa-apaan engkau Ukasyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan sakit. Mana mungkin Rasulullah engkau ingin menuntut balas atas perbuatannya?" Kemudian Ukasyah berkata, "Ini adalah urusanku dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan Nabi pun menenangkan seluruh sahabat-sahabatnya. Ketika itu Ukasyah kembali mengatakan, "Rasulullah, saat ini aku ingin menuntut balas. Apakah engkau bersedia ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Baik Ukasyah. Bilal, ambil tongkat yang ada di rumah Fatimah. Bawa ke sini agar Ukasyah dapat memukulku." Kemudian Bilal dengan wajah tak percaya akhirnya mengambil tongkat yang ada di rumah Fatimah.
Ketika Bilal sudah mengambil tongkat yang ada di rumah Fatimah dalam keadaan dada yang bergetar, tangan yang bergetar, tidak percaya bahwasanya Rasulullah akan dipukul oleh tongkat ini. Kemudian dengan pelan-pelan Bilal menyerahkan tongkat itu kepada Rasulullah. Dan Rasul pun menyerahkan tongkat itu kepada Uqasyah. Silakan Uqasyah, engkau boleh memukulku saat ini juga. Namun tiba-tiba Uqasyah mengatakan, tidak sampai di sini wahai Rasulullah. Pada saat itu engkau memukulku dan aku tidak menggunakan pakaian ataupun kain sehelai benang pun. Dan aku ingin engkau membuka bajumu. Kemudian sahabat semuanya berdiri. Mereka menangis. Uqasyah, apa-apaan engkau? Mana mungkin engkau tega-teganya memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatku, ini adalah urusanku dengan Uqasyah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab mendekati Uqasyah. Uqasyah, pukul saja kami. Jangan engkau pukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak tega, kami tidak ingin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipukul olehmu. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, Umar, ini adalah urusanku dengan Uqasyah. Dan Allah Maha tahu apa yang akan engkau lakukan. Kemudian Sayyidina Ali pun berdiri. Wahai Uqasyah, saya adalah menantu Rasulullah. Saya ingin menggantikan Rasulullah agar engkau bisa memukulku, wahai Uqasyah. Tapi kembali lagi Rasulullah menyampaikan, Ali, Allah tahu apa yang engkau ingin lakukan. Kemudian Sayyidina Hasan dan Husain pun berdiri. Wahai paman Uqasyah, kami adalah cucu-cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak tega kalau seandainya engkau memukul kakek kami. Biarkan kami saja yang engkau pukul, wahai paman Uqasyah. Kemudian Uqasyah berkata, tidak, ini adalah urusanku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah siap untuk dipukul dan Uqasyah sudah memegang tongkat itu, kemudian dia putar-putar tongkat itu dan mendekati Rasulullah, dan kemudian dia lempar tongkat itu, kemudian langsung memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mana mungkin aku, Uqasyah yang sangat mencintaimu, tega untuk memukulmu, wahai Rasulullah. Mana mungkin aku yang sangat menyayangimu, tega untuk menyakitimu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sahabat Nabi semuanya berdiri dan memeluk Uqasyah. Uqasyah, Masya Allah, Uqasyah. Kemudian Nabi berkata, wahai sahabat-sahabatku, kalau engkau ingin tahu ahli surga, inilah orangnya. Dialah Uqasyah, orang yang senantiasa meminta doa kepadaku agar bisa masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, subhanallah. Uqasyah mengajarkan kepada kita bukti kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi pembelajaran yang berharga kepada kita semua agar senantiasa meneladani apa yang sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua. Dan dari kisah ini juga kita kita bisa belajar banyak dari Uqasyah, bahwasanya kecintaannya kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Bagaimana dengan cinta kita? Dan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil juga ketika di akhir kehidupannya beliau ingin mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dilakukan selama hidupnya. Dan ini menjadi ibrah untuk pembelajaran kita semua, bahwasanya kalau seandainya kita masih ada urusan di dunia yang belum selesai, segera selesaikan urusannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan kisah Uqasyah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.